Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yana Nofrianti dengan NIM 2104234 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 4 mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Eka Putri, SIP, MSI. Dengan judul Pendekatan Sistem Politik dan Pendekatan Politik dalam Kebijakan. Yang pertama yaitu pendekatan sistem politik. Pendekatan sistem politik melihat politik sebagai suatu sistem yang kompleks dengan berbagai komponen yang saling terkait. Pendekatan pendekatan ini berfokus pada bagaimana sistem politik bekerja dan bagaimana berbagai komponennya berinteraksi satu sama lain. Komponen utama sistem politik yang pertama yaitu input, tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Yang kedua, proses, bagaimana tuntutan dan dukungan diubah menjadi kebijakan. Yang ketiga, output, kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang keempat, feedback, dampak dari kebijakan dan tindakan pemerintah pada masyarakat. Pendekatan sistem politik memandang sistem politik sebagai suatu keseluruhan yang kompleks dan terstruktur, terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Elemen-elemen tersebut meliputi, yang pertama, input, tuntutan dan dukungan dari masyarakat, seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan media massa. Yang kedua, proses, pengolahan tuntutan dan dukungan melalui lembaga-lembaga politik seperti parlemen, pemerintah, dan birokrasi. Yang ketiga, yaitu output, kebijakan publik dan keputusan politik yang dihasilkan oleh sistem politik. Yang keempat yaitu umpan balik, dampak dari output terhadap masyarakat yang kemudian dapat memicu tuntutan dan dukungan baru. Yang kedua yaitu pendekatan politik dalam kebijakan. Pendekatan politik dalam kebijakan melihat kebijakan sebagai hasil dari proses politik. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana aktor politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan individu bersaing untuk mengaruhi kebijakan. Pendekatan politik dalam kebijakan mengacu pada pengaruh dan interaksi berbagai aktor politik dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan bagaimana kepentingan, ideologi, dan kekuatan politik mempengaruhi kebijakan, dan bagaimana kebijakan pada gilirannya dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Pendekatan politik dalam kebijakan menekankan pada peran aktor politik dan proses politik dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Aktor politik dapat meliputi, yang pertama, pemerintah, presiden, menteri, dan pejabat pemerintah lainnya. Yang kedua, yaitu partai politik, organisasi yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga, yaitu kelompok kepentingan, organisasi yang mewakili kepentingan tertentu seperti pengusaha, buruh, atau kelompok agama. Yang keempat, yaitu masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam kegiatan politik seperti organisasi sosial, organisasi non-profit, dan media massa. Hubungan antara pendekatan sistem politik dan pendekatan politik. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan dapat digunakan untuk memahami kebijakan secara lebih komprehensif. Pendekatan sistem politik memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Pendekatan politik dalam kebijakan membantu kita memahami mengapa kebijakan dibuat dan apa dampaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Yang pertama yaitu distribusi kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua yaitu ideologi, keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh aktor politik. Selanjutnya yaitu kepentingan, apa yang ingin dicapai oleh aktor politik. Yang keempat yaitu ideologi, keyakinan dan nilai institusi, aturan dan prosedur yang mengatur proses pembuatan kebijakan. Contoh penerapan pendekatan sistem politik dan pendekatan politik. Yang pertama, analisis kebijakan. Kedua, pendekatan dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan publik, seperti kebijakan kesehatan, pendidikan, atau lingkungan. Yang kedua, yaitu evaluasi kebijakan. Kedua pendekatan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik. Yang ketiga, yaitu perumusan kebijakan. Kedua pendekatan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien. Dapat saya simpulkan pada pertemuan ini bahwa pendekatan sistem politik dan pendekatan politik dalam kebijakan adalah dua alat yang penting untuk memahami kebijakan publik. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan dibuat, mengapa kebijakan dibuat, dan apa dampaknya. Baiklah,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.